Saudaraku, Allah memanggil kita hanya 3 kali dalam kehidupan ini. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Panggilan ini sangat jelas terdengar di telinga kita dalam sehari 5 waktu. Sangat mustahil tidak terdengar. Apalagi sekarang dalam satu pemukiman bisa lebih dari satu masjid. Ketika azan berkumandang, suaranya saling bersahutan. Maka sungguh aneh ketika seorang muslim laki-laki yang sudah baligh tidak bersegera mendatangi panggilan tersebut. Terlebih jika rumahnya hanya beberapa langkah dari masjid. Karena cara menjawab panggilan Allah melalui azan adalah berhenti dari seluruh kegiatan, kemudian mempercepat langkah menuju masjid sebelum iqomah, atau segera bangun ketika sedang tertidur. Bahkan sangat tidak tepat ketika dalam suatu rapat hanya menjeda kegiatan untuk menyimak azan. Seharusnya seluruh aktivitas dihentikan dan bersama-sama mendirikan sholat berjamaah. Karena panggilan azan adalah panggilan paling mulia. Walaupun dikumandangkan oleh manusia, namun hakikatnya adalah panggilan Allah melalui muadzin untuk mengumpulkan laki-laki dewasa ke masjid. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ketika panggilan sholat datang, maka seluruh urusan dunia harus ditinggalkan. Rasulullah bersabda, Man sami'an nida falam ya'tihi, fala sholatalahu illa min udrin. Barang siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada udzur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 793. Peringatan yang tegas bagi yang selalu sengaja mengabaikan panggilan azan. Namun sangat disayangkan, masih banyak yang bersikap seolah tuli. Padahal jika direnungkan, setiap lafaz azan mengandung makna yang sangat dalam. Allahu Akbar. Maknanya, hanya Allah yang maha besar. Tetapi masih banyak yang menganggap urusan dunia lebih besar. Asyhadu an la ilaha illallah adalah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya sesembahan. Namun masih ada yang menuhankan pekerjaan, keluarga, bahkan kenyamanan tidur. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad yang seharusnya meneladani beliau. Hayya 'alas sholah adalah ajakan untuk sholat berjamaah, namun masih banyak yang lebih mencintai aktivitasnya. Hayya 'alal falah adalah ajakan menuju kemenangan, namun banyak yang kalah oleh nafsunya. Kemudian diulang kembali, Allahu Akbar, bahwa Allah lebih layak diprioritaskan. Dan ditutup dengan La ilaha illallah sebagai penegasan bahwa Allah adalah tujuan utama hidup. Tetapi semua itu sering berlalu begitu saja tanpa respon. Hingga iqomah dikumandangkan pun masih banyak yang tidak bergeming, sehingga masjid tetap sepi dan shaf hanya diisi beberapa orang saja. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, At-takhallufu 'anil jamaah min ghairi udhrin min a'dzamil munkarat. Bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur termasuk kemungkaran besar. Majmu' Fatawa Ibnu Baz jilid 12 halaman 52. Namun Allah masih memberikan kelonggaran, tidak langsung menghukum, masih memberikan nikmat dan kebahagiaan meskipun manusia sering lalai. Tetapi balasan itu akan datang pada hari kiamat. Dan yang dikhawatirkan jika panggilan demi panggilan terus diabaikan, maka akan datang peringatan yang bersifat memaksa. Na'udzubillah. Panggilan kedua adalah panggilan untuk menunaikan haji atau umroh. Panggilan ini bersifat halus. Allah memanggil hambanya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba dimudahkan rezekinya. Ada yang tidak merencanakan namun akhirnya berangkat. Ada yang merencanakan dan dikabulkan. Ketika seseorang berniat haji atau umroh, mengenakan ihram dan melafadzkan Labaik Allahumma labaik, maka sejatinya ia sedang menjawab panggilan Allah yang kedua. Dan pada saat itu, ia merasakan kebahagiaan karena diberi kesempatan menjawab panggilan tersebut. Syekh Dr. Zakir Naik berkata, When Allah invites you to His house, it is a sign that He wants to forgive you. Ketika Allah mengundangmu ke rumahnya, itu tanda bahwa Dia ingin mengampunimu. Panggilan haji dan umroh adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Al-Hajj da'watun minallah li'ibadihi. Haji adalah panggilan dari Allah kepada hamba-hambanya, sehingga siapa yang mendapatkan kesempatan tersebut, maka ia sedang dimuliakan. Kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj, halaman 7. Adapun panggilan yang ketiga adalah kematian.
Panggilan ini pasti datang dan tidak bisa ditolak. Tidak ada tanda yang pasti kapan datangnya, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dihindari. Ketika panggilan ini datang, maka tidak ada lagi kesempatan kecuali menjawab dengan amal soleh yang telah dilakukan selama hidup. Berbeda dengan panggilan pertama dan kedua yang sering diabaikan. Panggilan kematian tidak memberi ruang untuk menolak, sehingga siapa yang tidak mempersiapkan diri, maka ia akan menyesal. Wallahul musta'an.